Tiga orang ya? Baiklah, semoga yang tidak masuk ini kalau dia sakit ya segera sembuh. Kalau dia izin ada kegiatan, semoga kegiatannya dilancarkan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Siapa yang nak jadi instruktur di depan? Coba ibu minta Yolan. Pimpin kawannya untuk semangat. Ayo kawan-kawan kita bertepuk semangat dengan semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Yang lebih semangat. 1, 2, 3. Agar kita semuanya saling mencintai sebagai sahabat. Oke? Yuk, tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Sekali lagi, tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Sudah melakukan ice breaking, semoga anak-anak ibu untuk kegiatan pembelajaran hari ini tambah semangat. Oke? Saatnya kita ke pembelajaran hari ini. Silakan duduk. Sebelumnya di sini kita kemarin kan sudah mempelajari tentang jenis-jenis usaha. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu wirausaha. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu wirausaha? Kerja sama antar negara. Ada sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh salah seorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, ya, itu. Lihat dulu dari jarak. Nah, betul ya. Wirausaha itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu dengan apa? Yaitu dengan modalnya sendiri. Nah, wirausaha itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak nanti diharapkan dapat mengetahui apa itu wirausaha, serta dapat mengelompokkan kegiatan yang berhubungan dengan wirausaha, serta dapat memahami apa saja macam-macam jenis wirausaha. Nah, coba kalian perhatikan, ini gambar apa nak? Yang pertama gambar dagang. Usaha. Usahanya ini yaitu dengan berkeliling ya. Seperti contohnya yang ada di kantin kita. Kalau yang ini dia warung. Kalian tahu warung? Tahu. Nah, ibu-ibu ini yaitu melakukan kegiatan yaitu warung. Kira-kira antara ibu ini sama bapak ini dia sama-sama menjual barang atau jasa? Barang. Kalau bapak ini menjual apa? Cilok. Ibu ini menjual aneka gorengan dan juga kue. Nah, ini adalah pengertian dari wirausaha. Secara bahasa, wirausaha ini dibagi menjadi dua kata. Yang pertama wira dan yang kedua ada usaha. Wira diartikan sebagai berani dan usaha diartikan sebagai kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu yang maksud. Maksudnya usaha itu adalah suatu pekerjaan. Jadi yang dimaksud dengan wirausaha adalah seseorang yang berani untuk mengambil suatu pekerjaan dengan usahanya sendiri. Di sini siapa kira-kira yang orang tuanya berwirausaha? Coba itu apa itu? Sayur, jualan ya, pedagang. Tidak?
Ya. Berarti pedagang. Kalau ada lagi nggak? Itu jualan jam. Jamu. Berarti pedagang. Di sini mayoritas pedagang ya. Nah, tetapi anak-anak, setelah kita pelajari lebih lanjut, nah ini keberagaman wirausaha di sekitar kita. Usaha kecil di bidang kuliner, contohnya yaitu seperti berjualan ayam goreng, bakso, mie ayam, nasi gudeg atau masakan daerah lainnya. Tadi contohnya orang tuanya Tijah ya, yang berjualan kue putu, dan itu Retno, orang tuanya juga berjualan. Mama orang tuanya Akila juga berjualan ya, jamu. Itu adalah salah satu bentuk usaha kecil-kecilan di bidang kuliner. Nah, selanjutnya usaha kecil di bidang jasa. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya kita ini dalam kegiatan wirausaha ini ada dua, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama di bidang barang dan juga jasa. Kalau barang tadi contohnya ibu contohkan seperti pedagang, dia menghasilkan barang atau jasa? Barang. Contohnya tadi bapak-bapak yang jualan yang kita tunjukkan tadi, tunjukkan gambarnya, itu dia menghasilkan apa? Barang berupa cilok. Kalau yang ibu-ibu tadi apa? Gorengan, kue-kue. Nah, itu adalah salah satu bentuk kegiatan wirausaha di bidang barang. Nah, sedangkan ini yang kedua yaitu usaha kecil di bidang jasa. Contohnya seperti tukang ojek, sudah itu guru seperti ibu di bidang jasa, sudah itu ada kedokteran, kebidanan, itu adalah salah satu bentuk wirausaha di bidang jasa. Di sini ada yang orang tuanya guru, tidak, bidan. Nah, apa namanya, di sekitar rumahnya di sini siapa yang ada pangkalan ojek? Tidak ada. Nah, jika di sekitar rumahnya ada pangkalan ojek, pasti mengetahui kira-kira tugas tukang ojek itu untuk apa? Mengantar jemput ataupun menjemput Nah, itu adalah salah satu bentuk jenis wirausaha di bidang jasa. Di bidang barang yaitu selain ada perdagangan, juga ada pertanian. Siapa di sini orang tuanya yang bertani? Mayoritas bertani? Bertani apa, Nak? Jagung, kopi, sama ubi. Kalau kopi. Nah, kalau kita di daerah Sirup ini mayoritas pasti perkebunan ya. Seperti contohnya kopi, apalagi tadi? Jagung, terus ubi, padi ya, tapi mayoritasnya petani kok kopi. Serta palawija. Ya kan? Coba ibu ingin tanya sama Melati, contoh wirausaha di bidang yang menghasilkan barang tadi apa aja? Nah, pedagang. Nah, itu ibu tanya sama bilang tadi di bidang jasa tadi ada apa aja bilang? Jasa. Ojek, guru, bengkel. Nah, beri tepuk tangan untuk melatih sama Gilang. Nah, itu adalah salah satu jenis wirausaha di bidang barang dan juga jasa. Selanjutnya, ibu ingin ulas sedikit lagi, ke belakang lagi. Siapa yang tahu apa itu dari wirausaha? Yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Yolan. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemilik. Ya, jadi wirausaha itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan apa? Yaitu dengan bantuan modalnya sendiri, dengan tekadnya sendiri. Contohnya seperti tadi, mamanya ibunya Retno tadi berjualan, pasti dengan modal sendiri tidak Retno? Dengan modal sendiri, dengan usaha sendiri ya kan? Dan juga dengan apa? Yaitu dengan keberaniannya sendiri.
Itu adalah salah satu bentuk wirausaha. Selanjutnya di sini Ibu nak tanya, kira-kira kalian di sini ada yang nak jadi wirausaha tak? Tidak hanya perdagangan nak misalnya. Nah, besok nak cita-cita jadi bisa menjual buket atau buka toko yang jualan pernak-pernik. Ada tak? Ya, belum kepikiran. Nah, jadi wirausaha ini tidak hanya di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, dan juga seperti ojek, buruh, tetapi juga seperti usaha kecil-kecilan, kalian berjualan keripik, itu salah satu bentuk wirausaha kecil yang sudah kalian lakukan. Berjualan keripik. Nah, udah itu, kalau kegiatan wirausaha ini juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama yaitu mempunyai keberanian untuk mengambil resiko dalam menjalankan usahanya. Maksudnya di mana? Ketika kita melakukan suatu wirausaha, di sini kita tidak boleh setengah-setengah. Ketika kita sudah mengambil langkah, kita ingin berjualan, misalnya kita ingin berjualan makanan, berarti kita harus berani mengambil resikonya. Contohnya apa resiko yang bakal ada di depan mata kita apa? Resiko kalau kita berani untuk berjualan. Kerugian, terus apa lagi? Kerugian, kegagalan. Selain rugi juga bisa kita gagal. Misal kita memiliki modal untuk membuka usaha 100.000, tetapi di akhirnya nanti kita tidak mendapatkan suatu ujung, maksudnya yaitu keuntungan, yang ada kerugian. Itu kita, kalau kita ingin memulai wirausaha, kita tidak boleh menyerah. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Kalau sekali gagal, kita tidak coba lagi, maka kita tidak akan mencapai yang namanya wirausaha. Contohnya kalau di Siko, wirausaha yang sudah maju tuh, kalian tahu bakso Fajar tuh enggak? Tahu sebagian? Tahu kan? Nah, sekilas info cerita dikit ya. Fajar itu dulu tuh buka hanya sepeta kecil di depan kampus di Aceh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dia berusaha, dia mencari relasi, yaitu hubungan dengan orang, dia bisa membuka sekarang 2 cabang. Jadi yang namanya wirausaha dia juga tuh pernah mengalami kegagalan. Jadi yang namanya wirausaha itu harus berani mengambil resiko, yaitu dalam menjalankan usahanya. Ibu tanya sama Retno, apa ciri-ciri wirausaha yang pertama tadi, Retno? Mempunyai keberanian untuk mengambil resiko. Contohnya tadi seperti yang Yola omongkan, yaitu salah satunya kerugian. Pasti kalau kita berwirausaha ini yang namanya kerugian akan kita temui. Selanjutnya, mempunyai daya keras, imajinasi dan kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Maksudnya jangan, ketika kita berjualan, kita tidak mungkin bisa kita warung di toko cuman biasa-biasa aja. Kalau bisa kita menumbuhkan imajinasi kita, dihias warung tuh biar orang tuh tertarik, dibuat dekornya apa, dikasih. Itu salah satu bentuk mempunyai daya kreasi dan imajinasi. Kira-kira ketika kalian ingin membuat wirausaha, ibu tanya sama Akila ya. Akila nak membuat imajinasinya dari mana? Warna yang bagus, terus iya. Selanjutnya ibu nak tanya sama kira-kira kalau kamu nak berwirausaha, wirausaha tempat kamu tuh nak mana imajinasinya? Rapi,
biasanya. Insya Allah, intinya yang warna-warna terang gitu ya. Coba ibu nak tanya kayak Bilkis. Kira-kira kalau nak berwirausaha, Bilkis nak imajinasinya tema apa? Tema graffiti. Kira-kira kalian tahu nggak graffiti itu apa? Yang gambar-gambar tiga dimensi. Ya. Bagus, Bilkis. Ada gambaran. Jadi yang namanya kita nak buka usaha itu tidak cukup dengan bermodalkan plong. Maksudnya plong itu apa? Kita nak jual makanan, tapi makanan tuh di meja. Itu tidak cukup. Kalau kalian nak menambahkan yang wirausaha kalian tuh lebih maju, kalian buat imajinasi. Misalnya, ya tempat usaha kalian tuh dihias, rapi, jangan sampai kok. Kira-kira kalau kalian nak jualan, dan itu tempat kalian tuh kotor, kira-kira pembelinya kayak mana? Tidak nyaman, tidak nyaman. Dan itu apa lagi? Gigi. Terus pasti tidak hendak beli di tempat tadi. Yang ketiga di sini mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang dan jasa. Maksudnya kalau orang yang nak berwirausaha itu tuh orangnya harus bekerja keras. Jangan yang bermental kerupuk. Tahu nggak maksudnya? Kalau kena angin dikit langsung belum? Ataupun langsung rektor. Nah, jadi kalau orang yang nak berwirausaha ini, itu harus orang yang memiliki kemampuan yang keras, bekerja keras. Jangan yang modal lektor. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi. Maksudnya apa? Ketika kalian jualan, tidak usah malu. Serah orang nak ngomong, ih masa kamu jualan sih, jualan itu. Tidak usah malu, tidak usah dengarkan omongan orang. Fokus ke usaha kalian. Karena apa? Kalau kita wirausaha, kita tidak percaya diri, kita malu-malu, otomatis apa yang kita usahakan itu tidak akan maju. Nah, contohnya seperti Retno. Retno kalau bantu ibu tuh malu gak? Karena apa? Karena kita harus kalau wirausaha harus percaya diri, jangan malu. Gimana kalau kita nak wirausaha tapi malu? Misalnya bilang wirausaha itunya ngasih harganya batingan. Itu berapa bang harganya kan? Terus Gilang ngasihnya seharusnya 10.000, dikasihnya cuma 4.000. Nah, itu kira-kira yang ada kita untung apa untung? Untung. Nah, jadi ketika kita sudah terjun di wirausaha, kita tuh harus percaya diri dan juga mandiri, jangan malu-malu. Entah itu pegawai kita nak seganteng apapun, apa nak segarang apapun, harus kita hadapi. Yang selanjutnya apa nak? Kesulitan yang dihadapi. Nah, itu berhubungan dengan ini. Berhubungan dengan yang pertama. Mempunyai semangat yang tinggi dan kemauan yang keras untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Misalnya, ketika kita sudah mengambil resiko, ternyata kita mengalami kerugian, maka kita harus memiliki ini, semangat yang tinggi dan kemauan untuk mencoba lagi. Mencoba lagi untuk melakukan yang namanya wirausaha. Kita ulas lagi. Tadi jenis-jenis wirausaha tadi ada berapa? Dua. Ada barang dan jasa. Nah, contohnya di bidang barang tadi ada apa aja? Dagang, terus pertanian, terus palawija termasuk pertanian, yaitu perkebunan. Di sini kalau di sini perkebunannya
kopi ya. Nah, tapi kalau di daerah Sumatera itu lebih banyak perkebunan sawit. Apa kira-kira di Curug sama di Sumatera tuh berbeda? Karena apa? Sebenarnya kalau di Curug kan juga banyak iklim, apalagi dataran. Kalau di Curug Ika lebih tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau di Sumatera lebih rendah. Dari cuaca, kalau di Curug panas. Kalau di Curug panas? Dingin. Kalau di Sumatera panas. Itulah mengapa kalau di Curug itu lebih banyak perkebunan kopi ketimbang perkebunan sawit. Kalau di Sumatera itu kan cuacanya panas, jadi sangat mendukung untuk yang namanya perkebunan sawit. Terus di bidang jasa tadi ada apa aja? Guru, bidan, dokter. Itu adalah bentuk dari kegiatan wirausaha di bidang jasa. Kalau guru jasanya contohnya apa? Mengajar. Terus mendidik. Kalau dokter mengobati. Kalau bidan sama ya? Coba ibu tanya yang laki-laki. Kalau bengkel tuh jasanya apa? Memperbaiki motor. Kalau tukang ojek, jasa mengantar dan menjemput orang. Kalian kalau tukang ojek itu kan sebenarnya adalah pekerjaan yang mulia. Karena apa? Karena dia salah satunya yaitu membantu orang ketika ada keperluan. Di sini ada tak yang beli sekolah ojek? Dekat ke rumahnya ya? Jauh? Jauh dekat kali. Dijemput berarti. Nah, wirausaha tadi dibagi menjadi dua kata. Apa aja nak? Wira dan usaha. Wira diartikan sebagai berani. Sedangkan usaha kegiatan yang wira usaha. Wira, kalau di sini ada yang namanya wira berarti memiliki arti berani. Sedangkan kalau usaha mungkin kan ada yang namanya usaha. Jadi wirausaha itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan berani, dengan penuh tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Misalnya maksudnya apa? Itu ketika kalian jualan, pasti tujuan kalian untuk apa? Mendapatkan untung. Kalau di sini ada yang ketika usaha mendapatkan kerugian, ada enggak? Bisa kalau kalian dalam usaha terus kalian mengalami kerugian. Kira-kira ibu di sini nak tanya, misal ya, kalian mempunyai duit 10 juta. 10 juta, amin. Nah, udah itu kalian buka usaha, kira-kira apa usahanya ya? Pedagang. Kita ngomong pedagang aja ya. Pedagang, kalian 10 juta itulah kalian belikan untuk sayur, apa-apa, untuk meja, sewa tempat. Nah, tetapi di akhir kalian mendapatkan kerugian. Kira-kira di sini siapa yang menyerah katakan? Tidak menyerah. Misal kalian punya duit 10 juta. Ternyata keuntungan kalian tuh di akhir cuma 4 juta. Kalian duit 4 juta ini bakal kalian putar lagi apa tidak? Misal kalau kalian tidak bisa berdagang, usaha yang lain. Ya kan? Karena kerugian itu adalah hal yang wajar ketika kita berwirausaha. Okay. Tetapi kalau bisa ya meminimalisir yang namanya kerugian. Nah ini tadi adalah gambar usaha bapak-bapak yang menjual. Ini menghasilkan barang. Kalau ibu ini juga menghasilkan barang. Barangnya ini yaitu untuk siapa? Yaitu untuk kita
yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, orang lain mendirikan sebuah usaha yang berbeda agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, anak hebat berikut ini adalah beberapa sektor keberagaman usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Satu, pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan perkebunan Ini perkebunan apa, Nak? antara lain teh, kopi, cina, cengkeh, dan kelapa sawit. Dua, peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Oh, sapi apa kambing? Kambing. Berarti peternakan kah? Kambing, kerbau, kuda, dan domba. Tiga, perikanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Kalau di sini perikanannya adanya di mana? Adalah ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Empat, perindustrian. Kegiatan Ini otomotif, mobil. rumah atau di pabrik. Industri yang dilakukan di rumah misalnya dengan mebel dan konveksi. Industri yang dilakukan di pabrik misalnya industri tekstil, industri kertas, dan industri elektronik. Siapa di sini yang suka berbau teknologi? 5. Perdagangan. Banyak orang yang berwirausaha di sektor perdagangan, dari perdagangan dalam skala besar atau skala kecil. Kegiatan ini banyak kita jumpai di sekeliling kita. Misalnya, pedagang bakso, pedagang sate, warung-warung, toko, minimarket, sampai supermarket. 6. Jasa. Beragamnya profesi di bidang jasa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti profesi guru, dokter, penulis, polisi, tukang beca, tukang parkir, tukang cukur, sopir, pilot, dan masih banyak profesi lainnya. Nah, anak hebat, perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah hal untuk saling menghormati dan menghargai. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan usaha yang dilakukan membuat antara pemilik dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Jika antara pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat. Apa kira-kira wirausaha tadi? Kegiatan yang dilakukan oleh seorang secara sendiri dengan modalnya dan sendiri. Terus tadi yang selain yang kita pelajari tadi, kegiatan wirausaha yang menghasilkan barang, di sini tadi ada apa? Dagang, pertanian, terus perkebunan,
Terus tadi yang perindustrian ada. Terus yang cowok-cowok coba ibu tanya, di bidang jasa tadi ada apa aja? Di bidang jasa. Bengkel. Ojek, Beca. Polisi. Tentara. Pilot. Masinis. Masinis tuh sopir apa? kereta, Nakoda. kapal, Kalau masinis berarti jasanya di bidang kereta. Kalau pilot di bidang pesawat, penerbangan. Nah, jadi dari materi ini tadi ada yang nak ditanyakan nggak kira-kira nak? Tidak. Wirausaha lah tahu ya. Maksudnya wirausaha itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan apa? Usaha. Modalnya sendiri. Jenis-jenis wirausaha tadi ada dua. Wirausaha yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Terkait wirausaha itu tadi. Terkait wirausaha. Kalian intinya lah tahu kan apa itu wirausaha? Sama-sama apa wirausaha itu? Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Terus wirausaha tadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu apa aja? Wirausaha yang menghasilkan dan jasa. Coba ibu tanya dari sini, coba Miko. Di bidang wirausaha yang menghasilkan barang tadi ada apa aja? Apa? Peternakan, terus perkebunan, pertanian, perikanan, perindustrian, ya betul ya, yang diomongkan Miko yaitu ada perdagangan, perindustrian, terus apa lagi nak? Perikanan, peternakan, perkebunan. Nah, jadi itu adalah jenis wirausaha yang menghasilkan barang. Kalau jasa tadi ada apa aja? Coba sama-sama. Jasa. Masinis. ojek, Di sini ada yang pernah naik beca? Angkot. Nah, itu adalah materi kita hari ini, yaitu tentang wirausaha. Nah, jika kalian tidak ada yang ingin bertanya, maka selanjutnya kita akan melakukan mengerjakan soal. Coba perhatikan ke depan. Di sini sudah ibu siapkan lembar pengerjaan soalnya. Perhatikan ya. Yang pertama di sini tuliskan 5 kegiatan wirausaha yang dapat kalian temui di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Misal di tempat tinggal kalian tuh ada orang yang berjualan bakso. Tulis berjualan bakso. Terus kelompokkan kegiatan wirausaha tersebut ke dalam jenis wirausaha barang atau jasa. Kira-kira bakso itu barang atau jasa? Maka di sebelahnya kan ditulis barang. Terus bawahnya ini maksudnya yang mana? Kalian coba berhayal dulu deh kan. Kira-kira kalau kalian nak berwirausaha ini kegiatan usahanya apa dulu? Ditulis. Oke? Bagian ya, Bang. Jangan lupa dikasih nama. Dikasih nama. Jualan gelang. Apa luarnya?
Oh, skincare mulai. Skincare. Dan misalnya di sekitar rumah dia ada ojek itu memang kegiatan yang membutuhkan barang saja. Bisa. Sudah. Oke, kalau kalau yang sudah silakan siap. Nah, baiklah, mungkin itulah tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita tadi mempelajari tentang apa, Nak? Wirausaha. Wirausaha tadi ada berapa jenis? Dua. Apa aja? Barang dan jasa. Wirausaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri. Nah, itu dengan modalnya sendiri. Nah, itu adalah bentuk dari wirausaha. Nah, semoga dari kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho Allah serta dapat memberikan manfaat untuk kalian apa yang ibu sampaikan. Oke? Nah, karena waktu kita sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini yaitu dengan berdoa terlebih dahulu.
Berdoa dimulai. Pulang dengan hati-hati, sampaikan salam dengan orang tua, oke? Yang rapi, balik duluan. Barisan, balik duluan.